Yang ketiga Modul yang ketiga mengenai tentang fluida. Oke. Fluida di dalam modul ketiga itu dibagi dua, yaitu fluida yang statis dan fluida yang dinamis. Kalau fluida statis itu membahas tentang fluida yang diam, artinya diam dalam hal fluida itu berada di suatu tempat. Ya, misalnya di bak, di ember, itu namanya fluida yang diam. Sedangkan fluida yang dinamis, fluida yang bergerak itu misalnya mengalirnya zat cair di dalam suatu penampang pipa gitu itu yang dibahas di modul ketiga. Tetapi di sini saya akan membahas tentang kita perbesar. Oke. Nah, ini namanya persamaan kontinuitas. Kita lihat di sini bahwa ada dua penampang yang tidak sama. Penampang satu lebih besar dari penampang dua. Sedangkan kecepatan alir di penampang satu lebih besar dari kecepatan alir di penampang dua. Di dalam fluida statis, itu di dalam modul 3, itu dibatasi pada fluida yang ideal. Gitu. Fluida ideal itu artinya fluida yang tidak kompresibel, artinya fluida itu volumenya tetap walaupun dikasih suatu tekanan. Yang kedua, fluida yang dikatakan ideal itu adalah alirannya stasioner, menuruti aliran air gitu ya. Yang berikutnya mengalirnya itu tidak mengalami gesekan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di dua penampang ini, jadi banyaknya volume fluida yang masuk di penampang satu dengan kecepatan V1 sama dengan banyaknya volume fluida yang keluar dari penampang 2. Sehingga rumus kontinuitas itu diberikan adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2. Di mana A1 adalah luas penampang A1, luas satuannya meter kuadrat, sedangkan V1 adalah kecepatan mengalirnya alir di penampang 1. Sedangkan A2 itu luas penampang di A2, satuannya meter per meter kuadrat, sedangkan V2 itu adalah kecepatan alirnya. Nah, debitnya antara luas penampang A1 dengan A2 sama besar. Jadi di sini kalau misalnya mengalirnya 3 liter per detik, maka keluarnya harus 3 liter per detik. Karena fluida yang dibahas di modul ketiga itu adalah fluida yang ideal. Gitu kira-kira. Oke, mungkin contohnya Pak dengan menggunakan debit air atau yang lainnya mungkin? Oke, misalnya fluida luas penampang 1 misalnya 2 meter kuadrat, kecepatan alirnya misalnya 1 meter kuadrat. Berapakah kecepatan alirnya di penampang 2 apabila penampang satunya 1 meter kuadrat? Maka V2 sama dengan A1 kali V1 dibagi A2. Sehingga nilai V2 ini nanti akan lebih besar dibanding nilai V1, kecepatan alirnya gitu. Itu contohnya kira-kira gitu. Oke, ada hukum-hukum yang bisa dipakai di sini? Oke. Jadi di sini kita berhubungan dengan saya katakan tadi berhubungan dengan debit. Misalnya nah, ini saya lihat sini. Ini debit air itu ukuran banyaknya volume fluida yang lewat dalam suatu tempat. Fluida itu, debit itu dirumuskan Q sama dengan volume dibagi delta T-nya, waktunya. Atau Q itu bisa sama dengan A kali V. Nah, penerapan rumus ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antara rumus Q sama dengan V dibagi delta T dengan Q sama dengan A kali V, itu bisa kita gabungkan. Salah satu contohnya misalnya kita mau mengisi bak mandi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi? Misalnya bak mandi itu volumenya itu adalah 4 meter kubik misalnya. Sedangkan luas pipa penampang pipanya itu misalnya 2 cm kuadrat dan kecepatan alirnya misalnya 10 meter per detik, maka kita bisa mencari nilai T, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi isi daripada bak mandi tersebut. Sehingga T itu bisa kita katakan sama dengan V volume dibagi A kali V gitu. Ini contoh dalam penerapannya
sehari-hari. Gitu, Terima. Ya, baik. Untuk para Bapak dan Ibu guru, silakan masih bisa untuk mencoba menghubungi kami di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Masih terus di sini kita membahas mengenai fisika tentu saja. Dan saya juga masih bersama Bapak Basuki, beliau adalah seorang widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ya, baik, sampai kita menunggu. Tadi itu pembahasan dari modul yang ketiga. Iya. Ya. Baik, kita masih punya satu modul lagi ya Pak ya? Oke. Modul yang keempat. Modul keempat itu membahas tentang listrik dinamis. Jadi yang dibahas di listrik dinamis itu adalah kuat arus listrik, Baik. beda potensial, hubungan antar tegangan, Baik. terus penerapan hukum sehari-hari, hambatan yang disusun seri. Hambatan ini dalam artian komponen-komponen listrik, terus hambatan disusun paralel, gabungan sumber tegangan, energi dan daya listrik, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah hambatan disusun seri, hambatan disusun paralel. Kenapa? Karena di sini selalu muncul dalam soal-soal ujian akhir nasional. Selain di modul juga menarik, juga ada kaitannya dengan ujian nasional gitu. Baik, langsung saja Pak yang sering kali muncul dalam ujian nasional. Nah, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Kita lihat sekarang di susunan apa ini namanya seri tadi. Iya. Nah, kita lihat insertnya dulu. Nah, ini namanya komponen listrik yang disusun secara seri. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini insertnya. Hambatan yang disusun secara seri itu akan menghasilkan suatu tegangan, suatu hambatan yang diperbesar. Ciri daripada hambatan yang disusun secara seri itu adalah nilai I-nya yang sama, tetapi nilai V di tiap hambatan itu tidaklah sama. Kita perhatikan di sini, 5 sama-sama 5 memang 0,6, tetapi kalau saya rubah nilai R1 misalnya 7 ohm dan nilai R2 misalnya 5 ohm dan nilai R3 misalnya saya rubah menjadi 6 ohm, maka kita lihat di sini nampak sekali voltmeter pada tiap hambatan itu tidaklah sama. Ini menunjukkan bahwa ciri dari komponen yang disusun secara paralel itu tegangannya tidak sama dengan tegangan sumber. Nah, ini dalam penerapannya itu jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, ya Pak, sayang sekali waktu kita sudah habis dan mungkin terakhir bisa memberikan kesimpulan dari materi bahasan kita kali ini, khususnya dari 4 modul yang disuguhkan siang hari ini. Walaupun mungkin tadi yang terakhir masih agak kurang puas ya Pak. Ya, bagaimana? Para pemirsa televisi edukasi yang berbahagia, khususnya guru mata pelajaran fisika tingkat dasar, tingkat MA, bahwa modul daripada diklat jarak jauh ini jumlahnya 4. Yang pertama kinematika gerak lurus, yang kedua gelombang dan bunyi, yang ketiga fluida, dan yang keempat listrik dinamis. Untuk memahami keseluruhan modul itu perlu kita membaca referensi-referensi lainnya agar apa yang ada di modul itu bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Iya, baik. Pak Basuki, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak juga Ibu Guru yang selalu setia bergabung bersama kami di Channel 2 Televisi Edukasi. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita dalam Diklat Jarak Jauh kali ini. Saya Larasati, Bapak Basuki, juga seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama Channel 2 Televisi Edukasi. Selamat siang dan sampai jumpa.